Halo, perkenalkan nama saya William Christian Wasi Pangalinan dengan NIM 2009030360022, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Mula Warman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing sedikit mengenai identifikasi marketing di antara dua company ini. Yang pertama ada Zalora, yang kedua ada Lotte Mart Group, seperti itu. Nah, sekarang kita bakal mengidentifikasi beberapa aspek yang udah dilakuin nih sama dua company ini. Yang pertama, kita perlu identifikasi dulu pemasaran sosial, pemasaran seluler, dan pemasaran lokal yang telah dilakukan oleh dua company ini. Pemasaran sosial dari kedua company ini, eh, kita perlu tahu dulu nih, apa sih pemasaran sosial itu? Jadi pemasaran sosial adalah jenis pemasaran yang bertujuan untuk mendorong pelanggan potensial menjadi penggemar produk atau layanan sebuah perusahaan. Nah, kalau di Zalora itu eh, dia punya brand yang emang semua orang suka pakainya karena kualitas dan juga worth it to buy lah untuk semua produknya. Dan Lotte Mart juga seperti itu. Lotte Mart menjual produk-produk yang emang kualitas dan juga bisa dibilang QC-nya oke lah gitu untuk dikonsumsi oleh para pelanggan. Nah, itu bisa disebut juga kekuatan dari merek produk seperti itu. Misalkan di Zalora ada Converse, Nike, Adidas, Vans, dan lain sebagainya. Produk-produk kecantikan, produk-produk eh, pakaian yang mereka jual seperti itu. Lotte Mart juga seperti itu. Misalkan ada Nestle, ada juga eh, Danone, mungkin juga ada produk-produk makanan F&B yang memang banyak orang konsumsi di hari-hari ini seperti itu. Baru juga keterlibatan. Nah, kalau keterlibatan di Zalora itu biasanya orang Zalora ini mendorong orang-orang untuk berinteraksi dengan konten gitu. Jadi kalau bisa dilihat di Zalora, di Instagram Zalora biasanya mereka ada quiz gitu. Itu bisa membuat secara tidak langsung bisa membuat apa ya, orang-orang di followers Instagram dari Zalora itu bisa merasakan, oh ternyata di sosial media Zalora itu interaktif dengan para followersnya. Lain dengan Lotte Mart, kalau menurut saya di Lotte Mart ini kurang interaktif dengan followers-followers yang ada di Instagram. Itu untuk sosial media di Instagram. Nanti kita akan lihat di sosial media yang lainnya. Baru untuk pemasaran seluler, kita perlu tahu dulu nih, pemasaran seluler itu apa sih? Jadi pemasaran seluler merupakan jenis pemasaran yang melibatkan penggunaan perangkat seluler atau mobile seperti smartphone atau tablet untuk menampilkan iklan. Oke, kalau saya sendiri, saya punya aplikasi Zalora, tapi saya belum punya nih aplikasi dari Lotte Mart, walaupun ada seperti itu. Karena yang emang iklannya terpasang lebih sering dan lebih sering lewat saya lihat gitu ya, itu adalah Zalora. Melainkan Lotte Mart tuh saya belum pernah lihat ada iklan di sosial media. Jadi saya lebih memilih Zalora gitu karena emang pernah kelihatan dan menarik seperti itu. Nah, tapi pemasaran seluler mereka berdua ini menurut saya udah bagus karena mereka punya aplikasi dan juga website. Dan menurut saya itu udah mencapai goals dari pemasaran seluler menurut definisi yang saya baca seperti itu. Lalu kita lanjut ke yang ketiga adalah pemasaran lokal. Nah, kalau pemasaran lokal itu menurut saya lebih ke Lotte Mart karena Lotte Mart ini punya store offline gitu, store-nya. Kalau Zalora itu yang offline itu adalah eh, kantor administrasinya, kantor kantor orang-orang yang mengontrol online store-nya seperti itu. Jadi kalau menurut saya goals yang tercapai di pemasaran lokal itu adalah si Lotte Mart seperti itu. Nah, ada sosial media yang saya udah cari di website dari masing-masing company. Di Zalora di sebelah kiri ada Facebook, Instagram, Twitter, Pad, YouTube, App Store, dan LinkedIn.
Kalau di Lotte Mart itu cuma ada tiga, ada Facebook, Lotte Mart, dan Instagram seperti itu. Mari kita bedah satu-satu ya. Ini ada YouTube dari Zalora ya. Nah, di sini Zalora jadi satu nih, ada Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Philippines, dan Indonesia. Ini ada event 99-nya Zalora seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini subscribers saja ada 78.500 subscribers. Gimana itu banyak kalau menurut saya ya. Dan juga dari masing-masing video ya, itu ribuan gitu views-nya. Ya mungkin ini yang 900-an, 200-an. Mungkin ini makeup tutorial yang emang eh, modelnya kurang terkenal ataupun baru merintis seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat di bawah-bawahnya, dari corporate, travel, bahkan ya travel, itu banyak menarik perhatian. Kita lihat dari views-nya ya. Tuh. Dari masing-masing video ini, kalau saya lihat, semua model yang di dalamnya yang bermain di sini adalah model-model yang menggunakan produk-produk dari Zalora, seperti itu. Nah, ada juga, mereka juga menggunakan make up model-modelnya seperti yang di bawah ini. Nih, semuanya ada total make up. Baru juga si Zalora ini lebih ke tren ya. Bisa dilihat lebih ke tren how to wear. Karena eh, setiap abadnya itu cara berpakaian bisa dibilang berbeda ya. Gitu. Jadi si Zalora ini mengikuti tren pakaian yang emang lagi hits sekarang. Gitu. Mereka juga, jadi goalsnya si mereka ini menurut saya menggunakan model-model yang emang menarik perhatian untuk memasarkan produk mereka seperti itu. Sedangkan kalau di YouTube-nya Lotte Mart, nah ini lebih ke sama produk-produk juga, tapi kurang mengikuti tren kalau menurut saya. Kenapa begitu? Karena dari cara pengambilan gambar, baru juga cover cover dari setiap videonya menurut saya kurang apa ya? Kurang kekinian kalau bisa dibilang ya. Kalau bisa, kalau menurut saya kayak gitu juga karena subscribers dari Lotte Grocery Indonesia ini, jadi ada 2.720 subscriber saja, dan juga masing-masing video yang mereka upload, yang ini aja itu nggak sampai 100 subscribers. Sama dia juga memasarkan produk-produk mereka. Mungkin kita lihat yang ini deh, Lotte Mart Indo. Oke, di sini dia juga memasarkan produk juga. Wah, ini oke. Ini seperti drama ya. Bisa dibilang semua model-modelnya di sini memerankan sebuah drama, tapi di mereka juga memasarkan produk-produk mereka gitu. Jadi ceritanya mereka masak gitu, masak-masak dan belanjanya itu di Lotte Mart gitu. Oke, baru kita lanjut ke website ya. Nah, kalau di website ini sendiri, kalau saya lihat ini lebih banyak flyer-flyer mengenai diskon, baru di bawahnya juga ada kategori, baru di bawahnya lagi ada definisi mungkin ya, itu mungkin pengantar apa itu Zalora gitu, ada brand-brandnya, brand-brandnya. Ini baru juga ada lokasi, pembayaran, dan info-info lainnya mengenai si Zalora. Itu. Dan mereka juga udah punya aplikasi nih di Google Play dan di App Store. Baru kita lanjut ke websitenya Lotte Mart. Nah, kalau di Lotte Mart ini sendiri, dia langsung memberikan kategorinya. Ada Lotte Grosir dan juga Lotte Mart gitu. Tidak ada flyer yang menunjukkan, oh produk ini sedang diskon gitu. Jadi tidak ada ketertarikan dari saya ya pribadi. Pertama kali melihat ini websitenya tidak menarik menurut saya gitu. Tapi goals dari
marketing di website-nya ini adalah untuk emang belanja gitu loh. Belanja berapapun harganya emang beli. Karena makanan kan kebutuhan kita sehari-hari ya. Jadi mungkin harganya nggak beda jauh dari harga pasar gitu. Sedangkan kalau Zalora itu kan brandnya banyak dan itu bukan kebutuhan pokok kita ya. Maksudnya trending fashion gitu kan bukan kebutuhan pokok kita. Kebutuhan pokok kita kan bahan ya, apa pakaian pakaian nggak bukan yang pakaian yang trending gitu. Ini ada diskon sih sebenarnya. Ini ada diskon juga, tapi kurang menarik seperti ini nih. Kalau dia ada model-model yang emang wow gitu, eye catching bisa dibilang. Ya, sekarang kita move to Lotte Mart Indo yang di Instagram sama Zalora yang ada di Instagram. Ini Zalora ID, ini juga Lotte Mart Indo ID. Sama dua-duanya verified, centang biru, dengan perbandingan followers ini 773.000 dan Lotte Mart Indo punya 254.000 followers gitu. Kalau saya lihat pertama kali feeds-nya ya, feeds Instagramnya, it's good. Maksudnya di sini saya ngelihat banyak promo dibandingkan di websitenya gitu. Karena mungkin kalau dilihat ya, mungkin dari pengunjung website dan Lotte Mart lebih banyak pengunjung di Instagram gitu. Karena kalau misalkan kita mau belanja mungkin atau kita misalkan mau ngecek-ngecek info, kalau saya sendiri saya langsung ke IG, ke Instagram dari tokonya gitu. Misalkan saya mau ke hypermart, gitu hypermart misalkan hypermart di BM gitu. Misalkan ada Instagramnya hypermart BM, kira-kira ada promo apa aja ya hari ini? Oh, ternyata hari ini ada promo ulang tahunnya Jim Niaga nih contohnya gitu. Itu kalau saya pribadi sebagai kaum milenial gitu. Kalau kita cek Zalora, nah Zalora ini lebih ke dikit ya flyernya, promonya dibandingkan di website. Ya, tapi dia lebih ke ngeliatin outfit of the day dari masing-masing model. Kayak contohnya ini dia ikutin tren di TikTok. Nah, dia mengikuti tren di TikTok, baru juga flyer-flyernya lebih sedikit dibandingkan yang ada di websitenya seperti itu. Ini dia lebih ikutin tren. Ini juga lebih eye-catching juga karena fits-nya lebih estetik ya. Tapi tidak kalah juga si Lotte Mart ini juga eye-catching menurut saya dari flyer-flyernya gini. Oke, baru nih saya mau move to TikTok ya. TikTok. Jadi di sini Guys, temenin aku ngeborong yuk. Tunggu, mundur. Aku nemu makanan ajaib nih. Kalian tau gak sih, ini rasanya tuh banyak banget. Makanya aku langsung ambil beberapa. Sama-sama nah diminta. di Tapi sini bukan lebih SPG, ke kan bentar bahaya nih kalau banyak biar kita benerin dulu. Kalian lihat nih. mengapa ya? Pertanyaannya bagus banget. Lebih banyak menyewa atau mengendorse orang ya, mengendorse orang Perbedaannya yang jelas untuk nih. belanja di Lotte Mart gitu. Bisa dilihat. Itu cuma jajan di Lotte Mart Food. Habis Jadi berapa di nih? Lotte Mart Food bisa habis berapa gitu. Nah, dilihatin nih apa produk-produk yang emang murah gitu loh. Jadi sebagai kaum milenial kan kalau orang Indonesia bisa dibilang mending kita ke Lotte Mart aja lebih murah seperti itu. Kalau misalkan kita cari Zalora ya. Nah, kalau Zalora ini emang saya suka ini eye catching ya karena as you can see orang-orangnya ya eye catching ya. Oke. Ini semua Zalora gitu. Jadi Zalora ini kayak nggak perlu endorse orang kalau menurut saya ya. Eh, karena emang orang-orang suka beli di Zalora gitu. Jadi mereka tuh kayak ini kita cek di shop ya. Nih banyak
dari saya klik pertama kali aja yang kelihatan pertama adalah si flyernya ini nih, si flyer diskon gitu. Nah, di sini ada H&M juga, ada pop-up juga nih. Wow, Super September Sale. Semua di bawah 100.000 gitu. Mereka narik nih. Jadi apapun kita clickbait gitu jadinya. Kita pencet tek. Jadi kita bisa lihat apa sih yang dalamnya. Kira-kira benar nggak sih? Gitu. Ah, ternyata benar nih. Ada semuanya rata-rata di bawah 100.000 gitu. Walaupun harganya emang deketin 100.000 gitu ya. Nah, kalau misalkan di websitenya ya dia nih, si Lotte Mart, nih, sepi gitu ya kalau bisa dibilang ya sepi. Nah, jadi kesimpulannya adalah perbandingan dari Lotte Mart dan juga Zalora, saya rasa Lotte Mart ini perlu menggait lebih lagi kaum milenial ya, khususnya anak muda gitu. Karena kalau dilihat dari Zalora, mereka ini sukses menggait hati anak muda karena emang mereka bisa membuat konsumen itu eye catching sama model-model yang dipakai gitu. Nah, kalau misalkan si Lotte Mart, saya rasa perlu juga endorse atau misalkan menggunakan jasa promosi dari para influencer yang lagi trending pada saat ini gitu. Misalkan contoh Jeffrey Nicole gitu. Jeffrey Nicole belanja di Lotte Mart, otomatis nanti orang-orang terinfluence untuk belanja juga di Lotte Mart seperti itu. Jadi bukan hanya membuka website, membuat aplikasi, dan juga membuat sosial media di mana-mana, tapi tidak ada pergerakan untuk menggait para kaum milenial yang bisa dibilang sekarang ini tombaknya lah ya, karena emang semua saat ini bergerak sesuai dengan tren seperti itu. Bisa saja yang pertamanya tidak terkenal sama sekali, sekarang dengan adanya sosial media, dengan adanya anak muda, itu bisa menjadi tren pada zaman sekarang seperti itu. Karena apa ya, mobilisasi dari tren ini sangat cepat sekali ya. Kalau misalkan diikuti terus, ya kita juga lelah gitu mengikutinya. Jadi ada baiknya pergerakan dari Lotte Mart ini ya mungkin bisa perlahan-lahan dulu kita modalkan misalkan endorse influencer seperti itu. Juga mungkin membuat event-event yang menggait anak muda, lagi-lagi anak muda ya, menggait beberapa brand gitu. Misalkan nanti si Zalora punya buzzer brand-brand seperti ini kayak Vans, mungkin kan Nike, mungkin ada buzzernya gitu. Nah, kalau misalkan Lotte Mart, mungkin ada produk-produk bazar seperti ini ya dibazarkan buka stand di mana seperti itu. Ada event, misalkan di mall ada event, mungkin ada ibu-ibu lewat, mungkin bisa tuh. Atau enggak di depannya Lotte Mart yang offline tuh bisa lagi buka stand gitu. Pokoknya rame-ramein entah bagaimana caranya. Mungkin ada boneka, mungkin ada kayak maskotnya si Lotte Mart yang dijadiin boneka yang dalamnya ada orang. Nah, baru ada speaker atau segala macam yang keras yang menarik perhatian orang atau mungkin ada banner. Nah, itu bisa digunakan seperti itu. Mungkin cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya di sini juga masih belajar. Eh, Terima kasih dan sampai jumpa.